Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran teks cerita fantasi dengan metode problem based learning, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran teks cerita fantasi dengan metode problem based learning, peserta didik dapat merinci struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran project based learning dengan berbantuan media audio visual dan salindia, peserta didik menyimpulkan karakteristik bagian-bagian struktur yang terdapat dalam cerita fantasi secara tulis. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pembelajaran project based learning dengan berbantuan media audio visual, peserta didik memperbaiki cerita fantasi dari segi dan kalimat dialog, kesalahan tanda baca secara kreatif. Selanjutnya yaitu tentang struktur pembangunan teks cerita fantasi. Cerita fantasi, pengertian cerita fantasi yaitu merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, cerita fantasi adalah cerita dengan hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Unsur-unsur teks cerita fantasi. Unsur-unsur teks cerita fantasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita, teks cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis. Artinya, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita ini bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Yang keempat, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh di dalam cerita fantasi ini biasanya memiliki kesaktian, mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, cerita fantasi itu bersifat fiksi. Jadi yang dimaksud bersifat fiksi di sini adalah bukan kejadian nyata. Dan yang keenam, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan biasanya bervariatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa yang formal. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memutarkan contoh cerita fantasi. Silahkan kalian simak baik-baik cerita fantasi yang akan ditayangkan. Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan
untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Serintil, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Serintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Mbok Serintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Serintil ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar. Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Mbok Serintil menjawab dengan suara gemetar. Anak? Aku tidak punya anak. Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Serintil. Bau mulutnya membuat Mbok Serintil ingin muntah. Kamu jangan bohong. Mbok Serintil menggelengkan kepala. Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peyot, dagingmu pasti tidak enak. Itu pun kalau kamu punya daging. Bisa-bisa gigiku sakit karena menggigit tulang-tulangmu. Kemudian, raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan dengan cukup agar dia tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak. Paham? Mbok Serintil menerima kantong itu. Sekarang pergilah. Bentak raksasa itu. Baiklah, aku akan pergi. Suaranya yang keras membuat Mbok Serintil lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Serintil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun itu semakin hari semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Sudah waktunya buat timun ini aku petik. Mbok Serintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Wah, seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Serintil senang sekali dan mendekap bayi itu. Dia menamai bayi itu Timun Mas.
Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Mas. Sini Mbok, aku bantu. Iya, Timun Mas sayang. Namun, jika dia teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, dia menjadi sedih. Karena sebentar lagi, usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mana anakmu, nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Serintil berusaha menenangkan raksasa itu. Dia berkata padanya, Hai raksasa, Timun Mas masih kecil. Belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi. Pastilah dia akan jadi santapan yang lezat. raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya. Aku akan kembali 2 tahun lagi. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan aku sampaikan kepada anakku Timun Mas. Mbok Serintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Dia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Serintil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat pertapa itu berada. Timun Mas anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih, Timun Mas pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Dia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih, Kek. Timun Mas pamit pulang dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun, saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya. Karena sang raksasa sudah menunggu. Mbok Serintil segera berteriak. Raksasa itu sudah datang. Aku takut. Lari Timun Mas, lari selamatkan dirimu. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Sebaiknya aku buka kantung yang pertama sekarang. Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis cilik itu menebarkan biji itu dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun, saat timun habis, raksasa itu teringat akan Timun Mas dan mengejarnya kembali. Jangan lari, gadis kecil. Jangan lari. Sang raksasa semakin dekat. Timun Mas menyebarkan isi kantong kedua yang ternyata berisi jarum. Aku sebarkan saja jarum-jarum ini sekarang. Hup. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Hah? Apa ini? Au! Ah! Oh! Ah! Au! Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil menyusulnya. Bagaimana ini? Raksasa itu semakin dekat. Sebaiknya aku buka kantong yang di
Timun Mas menyebarkan isi kantong ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. Hei, jangan lari Timun Mas! Hei! Hanya tinggal satu kantong terakhir. Dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, dia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Dia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Mbok Serintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Dari cerita yang tadi kalian sudah yang tadi dari cerita yang tadi sudah diperlihatkan tentang cerita fantasi Timun Mas, di situ kalian bisa menyebutkan orientasinya, atau misal yang termasuk ke dalam orientasi itu adalah kisah ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srinil. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Yang termasuk ke dalam komplikasi yaitu Mbok Srini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu. Warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu lalu diberi nama Timun Mas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Mbok Srinil bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbok Srinil takut lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Srinil meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama, seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi tertimbun pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam resolusi yaitu selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Nah, dari cerita yang tadi dapat disimpulkan struktur teks cerita fantasi itu terbagi menjadi 4. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Orientasi yaitu merupakan tahap pengenalan dalam cerita dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi, pada bagian komplikasi ini biasanya cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter atau yang dihadapi oleh tokoh. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi.
Nah, yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi dalam tahap ini permasalahannya mulai mereda, sehingga pembaca akan mulai bertanya-tanya bagaimana nasib dari karakter di akhir cerita. Jadi intinya ketika di resolusi, di sini sudah mulai ada pemecahan jalan keluar. Yang keempat itu adalah koda atau ending. Koda ini merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Pada bagian ini, cerita fantasi bisa berakhir dengan bahagia dan ada juga yang berakhir dengan kesedihan. Kita lanjut ke jenis-jenis teks cerita fantasi. Nah, jenis-jenis cerita teks fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua. Ada fantasi total dan cerita fantasi irisan. Berdasarkan latar cerita dibagi juga menjadi dua. Ada cerita fantasi sejaman dan ada cerita fantasi lintas waktu. Sekian pembahasan tentang teks cerita fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.